Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 2 Juli, hari Rabu ya, tanggal 2 Juli 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa, kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG gimana. Untuk hari ini tanggal 1 Juli IHSG merah ya. Walaupun tadi sempat hijau, sempat naik ke level 6.970-an, tapi ditarik turun lagi dan close di 6915, ditutup minus 0,18%. Ini kalau kita lihat untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 1 Juli ya. Tanggal 1 Juli asingnya distribusi, asingnya net sell di IHSG. Berarti dari kemarin, bahkan dari minggu lalu ya, untuk asing itu cenderung keluar di IHSG. Sampai hari ini pun net sell. Cuman hitungannya sih ini kalau menurut saya ya, hari ini nggak terlalu banyak ya, walaupun asingnya net sell. Yang paling banyak dijual oleh asing Bank BRI. Masih BBRI, kemarin aslinya net sell hampir 500-an M, hari ini net sell lagi untuk asing di saham BBRI sebanyak 200 M-an lebih. Kemudian selain di saham BBRI juga di Bank Mandiri, hari ini tadi turun lumayan dalam ya, sempat 3%-an lebih minusnya kalau nggak salah ya. Sempat jatuh supportnya, cuman kalau nggak salah dijaga, nanti kita akan cek untuk Bank Mandiri itu di distribusi asing sebanyak 131 M. Kemudian di Antam untuk asingnya juga keluar, ini mungkin taking profit sebagian, net sell 98 M. Di BBCA, BBNI net sell. Jadi di saham-saham utama IHSG hari ini di distribusi oleh asing ya. Kemudian ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing, Telkom paling banyak, itu pun cuma 59 M ya. Jadi secara keseluruhan hari ini IHSG didistribusi oleh asing. Untuk besok sih ya, untuk resistnya masih di sini ya. Semoga aja minggu ini bisa nguji resist aja di 7010-an, tapi kalau nggak bisa break di atas itu ya mungkin masih sideways. Atau ya kalau gagal breakout ya kemungkinannya koreksi ya. Jadi kita lihat aja besok sih, kalau di 6915 ini di tengah-tengah ya antara support sama resist. Kita lihat untuk kondisi market secara globalnya hari ini gimana. Tanggal 1 Juli ya, kita cek dari Bitcoin dulu. Hari ini masih stabil ya di angka 105, 106, 107-an ribu US dolaran per koinnya. Jadi masih sideways di harga atas ya ini. Kemudian kita cek untuk harga emas hari ini naik lumayan tinggi loh, 1,64% ya. Kira-kira apa yang bikin emas naik? Kalau kita lihat untuk harga minyak mentahnya ya, untuk crude oil baik WTI maupun Brent masih di angka 60-an. 65 untuk WTI dan 67 untuk Brent. Jadi masih stabil di level 60-an ya, harganya masih normal lah ini, walaupun hari ini naik. Kemungkinan ini yang bikin emas naik itu kalau nggak salah ya, tadi saya sekilas baca sentimen untuk hari ini, yaitu adanya pelemahan US dollar. Mungkin itu yang bikin harga emas naik, karena ketika kondisi geopolitiknya misal baik-baik aja, tapi kalau nilai tukar US dollar atau US dollarnya melemah, harga emasnya naik. Dan kita cek di sini, mana tadi kalau nggak salah ada sentimen. Nah ini dolar melemah mencapai level terendahnya sejak Februari 2022, berarti 3 tahun yang lalu ya. Indeks dolarnya untuk sekarang ini yang paling melemah. Jadi mungkin itu yang bikin emas hari ini bisa naik 1%-an lebih. Jadi melemahnya US dollar. Karena ya ini XAU atau emas itu ditransaksikan secara global dengan US dollar. Otomatis kalau US dollarnya melemah ya emasnya naik. Dan seperti itu ya. Jadi hari ini pelemahannya emas karena penguatannya emas ya, naiknya harga emas karena pelemahan US dollar.
Kita lihat lagi ke bawah, ya itu ya untuk kondisi market secara globalnya. Untuk nilai tukar rupiah sebenarnya menguat ya. Pas video ini kita buat ada di level 16.190. Jadi sebenarnya bisa dipantau untuk perbankan ya, karena sejauh ini, bukan sejauh ini ya, berapa hari terakhir ini koreksinya udah lumayan dalam. Jadi kesempatan mungkin yang punya cash banyak dan bingung mau masuk di apa, yang masih koreksinya lumayan dalam sih perbankan ya. Bank-bank utama seperti Bank Mandiri, Bank eh, BRI itu kan koreksinya udah cukup dalam. Jadi ya walaupun trennya bearish, cuman kalau untuk jangka panjang mudah-mudahan aman ya untuk bank-bank tersebut. Tapi kembali lagi ya untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham untuk kondisi global dan IHSG. Untuk besok sih ya mudah-mudahan bisa naik nguji resistennya untuk minggu ini ya. Tapi kalaupun turun supportnya masih di 6770-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Langsung aja ke saham yang pertama. Kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama BBCA hari ini. Ya tadi sih sempat naik, cuman masih sideways ya di range antara support sama resistennya ini. Supportnya masih di 8.500-an dan resistennya itu di 8.825. Masih di level ini ya, jadi masih konsolidasi. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau nyicil ya ini aja buat patokan ya. Kalau bisa break di atas 8.825 ngejar 9.200, tapi kalau gagal breakout ya mungkin masih sideways. Kemungkinan buat jebol di bawah 8.525 itu kayaknya kemungkinannya nggak terlalu gede ya kalau kondisi ekonominya masih aman. Apalagi kita lihat nilai tukar rupiahnya makin bagus ya, kemungkinan sih bakal bertahan di atas 8.525. Ini hanya kemungkinan ya, hanya kemungkinan aja. Untuk pastinya ya kita ikuti aja gimana perkembangan market ya. Cuman secara teknikal buat patokan di sini support di 8.525 dan resistennya di 8.825. Kalau baru mau entry untuk swing agak nanggung ya. Untuk trading pun juga untuk BBCA itu kurang tepat ya kalau untuk trading. Karena volatilitasnya itu nggak terlalu tinggi. Malahan lebih menarik di Bank Mandiri, yaitu volatilitasnya lebih tinggi, sama-sama liquid juga. Ya kembali lagi disclaimer, mungkin kalau untuk jangka panjang BBCA fundamentalnya cukup kuat dan pertumbuhannya cukup konsisten ya, pertumbuhan profitnya dibandingkan kompetitornya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk besok sih coba kita lihat untuk transaksinya dulu hari ini gimana. Tadi net sell ya untuk asingnya sebanyak 76M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBCA tanggal 1 Juni. Retailnya masuk XL, XI ya, cuman transaksinya ini didominasi oleh asing, yang distribusi banyak asing, yang nampung paling banyak juga asing. Ya nampung KZ 101M ya. Kemudian untuk asingnya yang keluar ada RE, KG, YU, CC, AK. Kalau lihat transaksinya di sini lumayan banyak retail yang masuk. Ya hati-hati aja kalau misal besok merah di awal market untuk BBCA, ya tunggu di supportnya lagi di dekat-dekat 8850, 8525-an. Mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini masih turun lagi. Tadi sih sempat naik ya, sempat naik di awal market, open gap atas. Jadi langsung uji resistennya di 3780-an, tapi belum berhasil break, malah lanjut turun ya. Jadi sempat mencoba buat break di atas 3780 tapi gagal untuk hari ini. Untuk besok kalau misal Bank BRI merah, tunggu aja di 3.600-an mungkin ya kalau mau average down, karena ini support lumayan kuat untuk Bank BRI ya. Ini support kuatnya 3.600. Kalau kita lihat transaksinya hari ini didistribusi oleh asing lagi.
hari ini tanggal 1 Juni untuk aslinya net sell lagi 200-an M, kemarin mendekati 500-an M, sekarang masih jualan. Kita lihat siapa yang keluar hari ini tanggal 1 Juni, hitungannya YU ya, didistribusi oleh YU versi asing. Net sell cukup banyak 236 M, dan yang nampung itu lokal. Retail lumayan banyak juga yang terus average down ya di saham Bank BRI. Ya, semoga aja asing dalam waktu dekat ini bisa masuk lagi, karena kemungkinan kalau asingnya terus keluar agak berat untuk Bank BRI ini naik ya. Jadi ya mungkin buat patokan teknikalnya aja, kalau misal besok langsung merah jangan buru-buru buat average down ya. Tapi disclaimer, tunggu di supportnya 3.600. Kalau bisa turun, cuman kalau tiba-tiba naik ya itu biasa ya. Biasa market kadang seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja sama tujuan teman-teman. Kalau mau untuk jangka panjang ya, kalau mau nyicil-nyicil di harga sekarang nggak terlalu masalah, lumayan relatif di bawah harganya ya. Jadi kalau untuk jangka panjang aman, tapi kalau untuk trading atau scalpingan ya mungkin nunggu momen yang bagus ya, mungkin mendekati area support atau break ketika volumenya bagus. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Resistennya masih di 3780 dan supportnya ya tadi itu 3600 support kuatnya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini tadi turun cukup dalam banget ya. Bahkan nyentuh area support ya, untungnya dijaga sih. Semoga aja besok langsung hijau. Semoga aja ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini tadi udah kadung borong di area support, ya kalau besok hijau ya lumayan ya, floating profit. Tapi kalau langsung merah jebol di bawah 4740, itu sih malah kesempatan yang bagus ya buat teman-teman yang mau nyicil lagi. Karena otomatis harganya kan relatif di bawah lagi. Padahal hitungannya untuk Bank Mandiri ini lumayan bagus lah, untuk fundamentalnya itu lumayan bagus. Dan cukup kuat ya. Malah makin turun buat investor itu makin menarik untuk Bank Mandiri. Karena ini turunnya udah lumayan dalam, malah bisa turun lagi. Ini sih di area support ya. Kalau secara teknikal di area support untuk saham Bank Mandiri mungkin yang udah kadung masuk tadi ya semoga saya besok hijau. Tapi kalau merah jebol di bawah 4740 ya, kalau nggak mau, kalau misal ekuitasnya terbatas ya jangan buru-buru buat average dan lagi aja. Kalau misal jebol di bawah 4740 ya. Tapi ya kalau ekuitasnya banyak ya disclaimer, kalau turun nyicil beli. Kita lihat untuk transaksinya hari ini net sell untuk Bank Mandiri itu didistribusi oleh asing lagi sebanyak 131 M. Tapi ini hitungannya cukup ramai ya. Bank Mandiri itu hari ini yang paling gede untuk nilai transaksinya. 1,5 triliun, tapi aslinya net sell. Kita lihat Bank Mandiri transaksi lebih detail. Hari ini gimana Bank Mandiri hari ini tanggal 1 Juli. Kalau kita lihat sih retail masuk ya, dan asingnya net sell, walaupun kalau secara nilai ini menurut saya belum terlalu gede. BK, ZP, CC, BB, TP versi asing net sell ya, ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. Paling banyak BK 58M, dan untuk lokalnya ini akumulasi. Ternyata hari ini Bank Mandiri transaksinya didominasi oleh lokal. Lokalnya yang nampung YP 152M, dan sebagian retail masuk hari ini Bank Mandiri. Ya, mungkin karena berada di area support ya. Jadi ya besok ya itu aja, kalau jebol support, kalau ekuitasnya terbatas ya jangan buru-buru buat average down. Seperti itu. Tapi kalau langsung hijau berarti kan floating profit. Nah itu terserah teman-teman. Apakah mau di taking profit di level berapa atau tetap hold buat jangka panjang. Juga di harga sekarang nggak terlalu mahal ya. Yang keluar paling banyak juga lokal, yaitu OD 102,3M. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Mudah-mudahan besok langsung hijau. Jadi ini mantul di area support. Kalau langsung hijau, untuk swing target price-nya di 5025. Ini masih jadi resist ya. Jadi ada potensi profit kalau misal terjadi pullback naik. Ada potensi profit 6%-an, itu
cukup lumayan untuk Bank Mandiri karena kemungkinan eh, yang masuk di Bank Mandiri ya misal saya pribadi kalau punya beranilah masuk di atas 50% ya kalau untuk saham seperti Bank Mandiri ya cuman ya disesuaikan lagi lah sama karakter teman-temannya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya. Besok pantau aja di awal market gimana. Pas di arah support sini penutupannya semoga langsung hijau. Kalau merah ya seperti tadi ya antisipasinya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini didistribusi oleh asing dan harga sahamnya naik tapi nggak terlalu tinggi ya. Nggak sempat nyentuh resist juga sih, resistnya masih di 3.100-an. Tadi mentok di 3.100 aja, jadi mendekati resistennya, tapi belum bisa break. Untuk besok sih kayaknya masih pantau 3130, tapi hati-hati kalau misal merah karena hari ini didistribusi ya untuk Antam mulai asing. Kalau asingnya keluar itu agak was-was soalnya untuk Antam. Yang bikin naik sejauh ini kan asing ya, Antam. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini lokalnya net buy YPDR versi lokal net buy, retail sebagian masuk. Dan untuk asingnya ada yang distribusi cukup banyak yaitu BK78M, CC distribusi 19M. Jadi untuk besok ya mungkin ya udah floating profit, ambil di area support ini ya kalau mau pasang trailing stop atau diamankan sebagian juga nggak masalah. Kalaupun misal naik bisa break di atas 3130. Nah, itu disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend, ambil posisi ketika breakout kalau volumenya bagus ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam yang perlu diwaspadai sih untuk sekarang ya itu kalau aslinya keluar. Untuk sekarang sih hitungannya belum terlalu banyak ya. Hitungannya belum terlalu banyak, cuman kalau tiba-tiba besok keluar lagi kan kita nggak tahu ya. Jadi buat antisipasi aja. Untuk patokan resistnya di 3130 dan supportnya cukup dalam 2830. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini naik untuk saham BRMS 3%-an lebih ya. Walaupun tadi langsung open gap atas sih. Kemarin ya beberapa kali itu nguji supportnya di 390 cuman masih dijaga terus. Dari tanggal 23 Juni uji supportnya ini dijaga. Tanggal 25 Juni juga dijaga. Kemarin hari Senin juga dijaga, hari ini rebound naik. Ya mungkin yang udah ambil posisi di 390-an ya di sini. Untuk target price terdekatnya ya kalau mau taking profit di 418. Misal gagal breakout ya diamankan aja. Tapi kalau berhasil breakout ya ada potensi ngejar 456 lagi. Kita lihat untuk BRMS hari ini gimana. Hari ini tanggal 1 Juni untuk BRMS didistribusi oleh asing lagi ya, jadi asingnya masih net sell. Untuk lokalnya pun juga ada yang distribusi yaitu DH65M. Untuk asingnya AK net sell 25M. Jadi sebenarnya nggak terlalu bagus ya untuk transaksi BRMS hari ini. Didistribusi baik oleh asing maupun lokal ya. Lokalnya ada yang distribusi. Yang nampung ya ini cukup banyak broker yang masuk. Jadi ya hati-hati aja kalau misal besok sempat naik terus berat buat breakout di atas 418 ya mending diamankan aja sih. Tapi disclaimer ya, untuk supportnya masih di 390. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham MBMA. Untuk saham MBMA hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi, mendekati resist ya, sempat ke 478 itu kan berarti udah masuk area resistennya ya, karena resisten itu bukan titik tapi area. Ya, mungkin mendekati 480, 476 ya itu kalau mau taking profit itu di area resist. Ini yang udah pasang sell limit ya aman karena hari ini tadi open gap bawah kemudian naik uji resistennya nggak bisa break malah diturunin lagi kelas di 438. Ini volatilitasnya menarik ya cukup tinggi.
Untuk besok sih mungkin ya udah taking profit di resisten ya, jangan buru-buru entry, misal merah tunggu aja di 424 ya, ini area supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksi MBMA hari ini tanggal 1 Juni, hitungannya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh sih, retailnya sebagian masuk juga sebagian keluar. Kita lihat market makernya YP, ya itu pun scalping net P 1,9 M aja. Nilai transaksinya 123. Jadi ya amannya buat scalping aja. Dan mungkin kalau lihat nilai transaksinya seperti itu, volatilitasnya tinggi, buat patokan teknikalnya aja. Kalau untuk trading ya, kalau untuk jangka panjang ya teman-teman butuh baca prospek atau laporan keuangan mungkin per kuartalnya gimana, apakah pertumbuhannya itu bagus atau enggak ya. Kalau bagus disclaimer kalau mau invest. Karena ini kita bahasnya harian ya, mungkin kalau besok merah tunggu aja di 420-an ini ya, ini support, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham MBMA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini gagal break di atas 1850. Tadi sih sempat naik ya, walaupun nggak terlalu tinggi. Volatilitasnya juga ya seperti ini, nggak terlalu menarik. Dan harganya sih di bawah ya, tapi belum ada sentimen yang bagus. Jadi kayaknya mending wait and see aja ya. Buat trading scalping pun juga volumenya nggak terlalu bagus, dan volatilitasnya atau candlenya masih tanggung ya, nggak menarik. Kita lihat untuk transaksinya gimana hari ini di saham Adaro. Apakah ramai atau enggak? Kalau lihat sih biasa aja ya. Dan menariknya di sini nih loh, KI terus akumulasi. Ya hari ini pun akumulasi lagi, ini 17M. Ini nggak tahu gimana KI akan ngumpulin seberapa banyak ya. Apakah emang tujuannya buat ngumpulin sahamnya, nanti kalau ada sentimen bagus digoreng, ya kita tunggu aja tanggal mainnya ya. Kemudian selain KI ada beberapa retail yang terus ikut-ikutan KI nampung di saham Adaro ya. Yang keluar asing, CC, AK, RX, ZP versi asing net sell. Jadi masih seperti kemarin-kemarin untuk Adaro didistribusi oleh asing dan ditampung oleh lokal, khususnya oleh KI ini. Jadi untuk besok sih kalau patokan mungkin 1850, belum bisa break di atas itu wait and see aja. Oke, tapi disclaimer ya. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini naik ya, walaupun nggak terlalu tinggi, 1,59% ke 12.800. Untuk besok sih mungkin pantau aja level 13.250, masih di sini ya untuk resistennya. Semoga aja sih volatilitasnya lumayan tinggi, rame, dan ada potensi buat nguji 13.250 ini. Kalau gagal breakout, diamankan aja, mungkin yang udah floating profit ambil di support. Tapi kalau berhasil break di atas itu ya potensi buat nutup gap cukup besar ya. Kita lihat untuk transaksi cuan hari ini. Cuan hari ini tanggal 1 Juni, hitungannya sih ada yang akumulasi ya, yaitu BK versi asing. Ya, BK-nya versi asing akumulasi 32M. Nilai transaksinya 34, jadi cenderung akumulasi. Yang keluar XL, XCNI paling banyak RF. Sebagian retail keluar. Jadi untuk saham cuan kayaknya ada potensi buat uji resistennya di 13.250. Besok pantau aja level ini ya. Yang mau taking profit disclaimer, yang masih mau hold kalau berhasil break ya semoga aja lanjut naik. Oke, mungkin seperti itu untuk cuan ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini ditutup minus 2,15%, walaupun tadi sempat hijau dikit, gak terlalu tinggi ya. Sempat ke 2850, cuman ditarik turun. Mendekati resist, tapi nggak sempat nyentuh. Cuman mendekati aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTRO, hari ini tanggal 1 Juni, asingnya net sell 7M-an. Kalau kita lihat
PTRO tanggal 1 Juni. Secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar itu nggak beda jauh. Tapi yang masuk didominasi retail, jadi hati-hati kalau besok merah ya. XL, SQ, PD, NI, X ini versi retail masuk. Ya, jadi ya ini asingnya net sell. Hati-hati kalau besok merah karena supaya lumayan dalam ya. Oke, mungkin seperti itu untuk sampai TRO. Kalau baru mau masuk sih agak nanggung secara teknikal ya, cuman kalau volumenya bagus disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham KRYA yang hari ini digoreng naik cukup tinggi ya, dan itu hanya ini udah ATH, enggak, bukan ATH ya, maksudnya berhasil lebih tinggi dibandingkan swing high-nya pas tanggal 8 Mei. Waktu itu mentok tertinggi di 176 dan hari ini berhasil break di atas itu. Kira-kira kalau besok naik itu target price-nya di level berapa? Kalau kita pakai Fibonacci, target price untuk saham karya itu ada di level 240-an ya. Jadi kalau naik di sini untuk target price-nya di 240. Semoga aja sih bisa nyentuh level ini ya. Kalau lihat volatilitas yang cukup tinggi. Kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. KRYA hari ini tanggal 1, hitungannya diakumulasi oleh YU 2M-an. Kalau lihat nilai transaksinya nggak terlalu gede, jadi kalau mau masuk ya jangan terlalu banyak lah. Kalau terlalu langsung masuk banyak itu kelihatan sekali ya, wah ini ada retail masuk, nanti malah nggak jadi dan naikin. Jadi ya kalau mau cepat kaya di saham ya harus tahu ini ya, market makernya atau insider tradernya ya. Kalau retail biasa sih tadi aman aja ya. Kalau mau masuk dengan jumlah yang banyak ya di saham-saham yang memiliki market cap besar ya. Kalau untuk karya ini kan nilai transaksinya aja seperti ini, jadi nggak usah masuk banyak-banyak lah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham karya ya. Disclaimer sih, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Supaya cukup dalam di 175 dan resistnya juga cukup tinggi. Jadi untuk saham seperti karya untuk sekarang ya seri return. Oke, mungkin seperti itu untuk saham karya. Selanjutnya kita akan cek saham Mina yang hari ini juga digoreng cukup tinggi, arah 34% ya ke 100-an. Ini kira-kira mau ke level berapa ini untuk saham ini? Kita cek ya dengan harga support, harga terendahnya kemarin mentok di sini ya, ada supportnya di 77. Jadi kalau naik target price-nya besok langsung ke 127. Jadi cukup tinggi sebenarnya ya. Kalau bisa naik, tapi tetap sama kayak saham karya. Karena terlalu banyak kalau masuk di Mina ini saham gorengan dengan nilai transaksinya ya seperti ini, hitungannya nggak terlalu gede ya, jadi hati-hati kalau mau trading di saham seperti ini ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Mina. Kalau besok hijau ya target price-nya di sini di 127. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer. Terima kasih.